Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru, alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Serta salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara pada hari ini, susunan acaranya yaitu pertama itu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SDN Cibubur 1, yang keempat penyampaian materi pemahaman budaya positif oleh CGP Angkatan 9 SDN Cibubur 1, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Vina. Kepada Ibu Vina kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Cibubur 1. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan SD Cibubur 1 yang sangat saya banggakan, calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Dian Ferdiansah. Selamat bertemu kembali di acara ini, diseminasi. Sekarang acaranya diseminasi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Jadi alhamdulillah dengan adanya calon guru penggerak, kita bisa mengembangkan ilmu, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan kegiatan. Biasanya sebelum ada guru penggerak kita tidak ada diseminasi, tidak ada IHT, tidak ada kegiatan-kegiatan di sekolah yang sifatnya positif. Alhamdulillah sekarang setelah adanya guru penggerak,
khususnya padian, nah, kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, antara lain seperti diseminasi ini. Kemudian hal-hal yang lain perlu juga dikembangkan di sekolah, bukan hanya guru penggerak saja, tapi semua guru, semua elemen, semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, atau tenaga pendidikan lain, bahkan murid dan masyarakat. Karena hal utama atau yang akan kita tuju itu adalah perubahan tingkah laku, perubahan kegiatan, perubahan ilmu. Itu efek atau dari pembelajaran. Jadi belajar dikatakan sudah cukup berhasil apabila timbul pada diri semua orang, baik itu guru atau kepala sekolah ataupun guru atau siswa dan lain sebagainya, dan guru orang tuanya, perubahan tingkah laku, maksudnya yang ke arah positif, dari siswa yang tadinya tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari siswa yang tadinya tidak bisa membaca, tidak bisa belajar, tidak bisa berhitung, menjadi ada perubahan yang positif di diri anak atau di diri kita juga. Jadi yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu, bisa membaca. Jadi ilmunya tertanam di anak. Jadi perubahan-perubahan itu yang kita gali, kemudian kita kembangkan. Jadi pada diri anak, memang anak itu pada awalnya adalah suci, dalam artian tidak memiliki apapun, ya. Sebagaimana kita dilahirkan dari rahim orang tua dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Waladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, ya. Jadi kita tidak mengetahui sesuatu. Yang kita bisa cuma nangis dan nangis ketika kita meninggal, ketika kita lahir. Nah, kalau bayinya menangis, tapi kalau kita bahagia, ya, ada kelahiran anak. Beda lagi dengan kematian, gitu ya. Nah, kita justru menangis, yang banyak itu menangis. Nah, tapi yang meninggal mungkin bahagia. Bahagia karena sudah terbebas dari segala penyakit, sudah terbebas dari segala penderitaan yang ada di dunia. Hanya tinggal pertanggungjawaban saja yang di akhirat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, budaya positif memang perlu dikembangkan di sekolah, antara lain di sekolah. Karena pada kehidupan kita tidak bisa disangkal bahwa sekolah itu merupakan cikal bakal kehidupan di luar gitu ya. Maksudnya begini, khususnya di negara kita, bahwa legalitas sekolah itu sangat diutamakan. Jadi orang bisa bekerja dimanapun apabila kita memiliki latar belakang sekolah, baik itu sekolah formal ataupun non formal. Jadi orang atau masyarakat akan menanyakan nanti sekolahnya si dia itu dari mana, lulusan mana, gitu ya. Untuk menjadi petugas atau menjadi orang di masyarakat itu biasanya ditanyakan begitu. Kemudian sekolah yang diharapkan oleh masyarakat juga sekolah yang memiliki kinerja yang bagus, sehingga anak-anak yang dihasilkan atau output dari sekolah tersebut dapat dibanggakan baik secara moral maupun secara spiritual, gitu ya, secara formalnya ya. Jadi misalkan khususnya di kita di Cibobernin, Cibar 1, orang tua menganggap bahwa dengan bersekolah di Cibober 1 akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan, gitu ya, baik dari tingkah laku anak, dari cara berpakaian anak, kemudian dari cara berpikirnya.
pernah saya ngobrol atau laporan singkat dari tim yang kemarin mengadakan tes psikologi ya, tes psikologi. Mereka jujur mengatakan bahwa memang ada bedanya Pak, katanya orang atau siswa yang disekolahkan di Cibober 1 itu lebih cenderung ke arah positifnya, lebih bagus gitu ya. Gaya berpikirnya, kemudian gaya bicaranya, kata kesopanannya, mereka menilai cukup bagus Pak, cukup positif. Ya, makanya mungkin itu salah satunya mereka menyekolahkan di sekolah kita. Ya, selain tujuan yang lainnya, mereka ingin agar dapat masuk ke SMP itu dengan mudah, SMP Negeri 1 khususnya. Nah, tinggal kita orang tua atau gurunya yang berada di sekolah. Nah, harapannya ya, sekalipun kita secara materi kita memang terbatas, gitu ya. Secara terbatas. Kemudian kesejahteraan kita juga terbatas, tapi kita tidak berkecil hati bahwa dengan keadaan seperti ini juga kita mampu menciptakan generasi yang cukup membanggakan di hari depan, gitu ya. Nah, salah satu juga kita ini di tanggal 14 nanti bahwa salah satu teman kita anak kita akan mewakili kegiatan di tingkat provinsi. Itu merupakan kebanggaan bagi kita ya. Itu juga budaya positif yang yang dimunculkan oleh guru-guru kita ya, oleh teman-teman di kelas, sehingga anak mampu tampil di depan umum sampai tingkat provinsi sekarang gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu juga memberikan motivasi bagi yang lain dengan selalu dibaca oleh Bapak dan Ibu guru tentang prestasi tersebut. Mudah-mudahan anak yang lainnya tergugah, termotivasi dirinya untuk menciptakan atau meningkatkan atau merubah kompetensinya atau meningkatkan kompetensi yang ada pada dirinya sehingga menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, pribadi-pribadi yang penuh prestasi, yang membanggakan, pertama membanggakan dirinya sendiri, kemudian keluarga dan masyarakat. Ya. Jadi tujuannya itu yang utama. Tujuan kita bahwa pelajaran itu harus meningkatkan, harus ada perubahan di siswa, gitu ya. Kalau misalkan hasil dari pembelajaran itu tidak ada perubahan, maka bukan belajar. Kemudian kita tidak menjadikan anak kita itu sebagai robot, ya. Kalau menjadikan kita anak kita sebagai robot, artinya bahwa anak kita harus bisa matematika, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa IPA, gitu ya. Itu kalau begitu berarti anak itu harus dijadikan robot. Tapi kita tujuannya itu meningkatkan atau menggali potensi anak yang ada pada diri anak itu. Ini kemana nih anak tersebut, misalkan apa nanti arahnya ke lebih ke IPA-nya atau ke matematiknya atau kepada kompetensi-kompetensi lain, misalkan olahraga, ya, kemudian seni. Nah, pada diri anak itu memiliki kompetensi. Jadi itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru dalam hal pembelajaran. Jadi tugas kita selain menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu yang kepada siswa, ilmu yang positif, nah juga itu kita menggugah atau menumbuhkan potensi-potensi yang pada anak, sehingga nanti di hari depannya anak itu tidak lagi mikir itu terus kalau dia hanya atau saya atau kita setelah selesai dari sekolah ini mau bagaimana ya. Nah, kalau potensinya sudah tergali, maka mereka akan menggeluyur di sekolahnya. Nah, jadi di sekolahnya atau di sekolahnya bahkan di masyarakatnya.
Ya, jadi kita tidak menumbuhkan bahwa anak kita harus dari robot gitu. Itu kalau dulu itu kita bahwa anak ini matematika harus bisa, ya ini IPA-nya harus bisa. Itu anak dijejali dengan pengetahuan yang mungkin bisa berguna di masyarakat atau mungkin juga tidak berguna. Kemudian kita tidak boleh memvonis anak di sekolah itu, misalkan anak itu bodoh gitu, atau bagaimana gitu. Nah, yang saya ketahui yang selama perjalanan saya bekerja dari semenjak dulu bahwa anak itu benar-benar memiliki potensi. Jadi sekalipun anak pada kenyataannya tidak bisa membaca, ada anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Membacanya itu kalau hurufnya saja, atau menulisnya itu kalau bisa dituntun saja oleh guru atau diberi contoh saja baru bisa. Tapi pada kenyataan di masyarakat kadang-kadang mereka lebih berhasil daripada anak yang prestasinya gemilang gitu ya. Relatif sih. Hanya banyak juga demikian dalam kehidupan sehari-hari anak yang tadinya di sekolahnya memang tidak bisa gitu. Bahkan ada anekdot di masyarakat mah, ya untuk apa sekolah kalau misalkan tidak bisa jadi apa-apa gitu ya. Bahkan kalau misalkan melihat ada seseorang yang di masyarakat yang berhasil, sementara dia tidak melalui sekolah gitu. Itu bagi kita juga harus jadikan motivasi dan gambaran lah bagi kita selama kita melaksanakan tugas. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sekolah memang kita harus senantiasa menerapkan budaya yang positif yang dimulai dari diri kita sendiri. Binafsik kalau tidak salah ya tadi namanya. Nah, jadi kita tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup mata juga bahwa kita banyak kepentingan. Namun kita harus bisa pandai-pandai mengatur waktu, kemudian pandai-pandai mengatur diri. Jadi mohon bantuannya begini, kalau misalkan saya nih ya sebagai kepala sekolah memang tidak dikatakan baik, bahkan saya tidak mengaku baik di antara teman-teman di sekolah ataupun teman-teman di luar lingkungan sekolah pun saya tidak merasa bahwa saya paling baik. Ya, saya jelek juga tidak barangkali gitu. Nah, hanya mau segini adanya sih bisanya gitu, hanya segini bisanya. Tapi diharapkan bahwa teman-teman juga membantu untuk menyukseskan pembelajaran di sekolah ini. Jadi kalau misalkan sudah kepala sekolahnya kurang baik, guru-gurunya juga ikut tidak baik, itu kurang baik, lebih tidak baik gitu ya. Jadi kalau misalkan kepala sekolah sudah kurang baik, maka dicontohi oleh guru-gurunya harus baik. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ajit ini yang biasa suka ya terus terang kepada saya, ini pajak apa harus begini, datang harus pagi, kemudian melaksanakan begini, itu lebih bagus daripada digenggam di pikiran, kemudian jadi polos, pikiran yang tidak baik kesananya, kemudian timbul di belakang namanya gosip-gosip gitunya atau gibah-gibah. Lebih baik dikatakan saya Pak, contohnya dengan baik gitu ya, contohnya dengan baik. Jadi jangan menusuk dari belakang. Kalau menusuk dari belakang tidak enak ya Bu ya. Kalau dari depan mah enak nih, jadi kita tidak menusuk dari belakang, tapi di belakang. Di depan lebih baik kita terus terang, saya menerima artinya apapun, menerima karena memang keadaan sih seperti ini. Apalagi selama di sini nih, terus terang saya kurang sehat gitu ya, kurang sehat diri ini nih. Kalau memang sudah tua kali udah meninggal duit,
Jadi fisiknya gitu ya, fisiknya kalau di tempat lain saya montok ya, nah, di sini saya semakin mengecil gitu. Itu teh faktornya faktor K, faktor U, dan faktor E, umur, usia, dan ekonomi. Jadi kalau perlu mohon dimakluminya saja kalau sekarang di tahun-tahun ini ya saya sedang kurang baik ya perekonomian, jadi itu mengefek pada pembelajaran juga, mengefek pada kinerja juga. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu mohon dalam penggunaan apa namanya ekonomi atau penggunaan pendapatan yang diperoleh itu harus baik-baik, direncanakan dengan baik, dimanage dengan baik. Itu kan kalau ekonominya sudah baik, maka bekerjanya juga pasti akan baik, akan menimbulkan budaya positif, memberikan contoh-contoh yang baik kepada teman-temannya. Jadi perubahan paradigma belajar itu, bahwa belajar itu tidak hanya harus di sekolah gitu ya, harus di kelas, tapi di lingkungan juga kan harus kita pelajari. Makanya pada awal-awal pembelajaran kita suka diadakan MPLS gitu ya, MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Jadi siswa juga harus mengetahui apa dan bagaimana di sekolah yang akan disinggahi atau ditempati untuk belajar. Nah kita juga harus begitu, ya, harus mengenal lingkungan kita, lingkungan sekolah, apalagi sekolah kita ada di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah kota, pangkotana kita. Jadi mohon dalam ini bantuannya dari semua pihak. Tolong kalau misalkan ada hal kekurangan, kalau lebih baik kita bicarakan yang baik saja Pak, daripada disampaikan di belakang. Jangan di medsos lah, jangan di medsos, kurang baik. Ya. Kita sampaikan saja di sini, kita menerima kok. Ya, ibu-ibu juga menerima kalau misalkan ada masukan-masukan dari teman-teman gitu. Daripada kita sampaikan di medsos akibatnya kurang baik, dibaca orang intinya. Tapi kalau disampaikan di sini, ya alhamdulillah dengan bagus atau baik kita makan gitu. Itu kan merupakan budaya positif ya, bagiannya positif. Ya. Jadi perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran itu kan merupakan sinergitas karakter building, membangun karakter. Kita kan tujuan kita membangun karakter siswa peserta didik. Sementara kita juga harus membangun diri kita. Jadi jadikan kita itu contoh yang baik. Rasul ya diciptakan untuk merubah, memperbaiki akhlak. Ya, kemudian pada diri Rasul terdapat contoh yang baik. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalkan pada diri Rasul tidak terdapat contoh yang baik, mana mungkin umatnya bisa berubah, gitu ya. Itu semuanya sudah skenario oleh Sang Maha Kuasa bahwa ada Rasul ini begini. Rasul mengalami ketidakenakan, mengalami penderitaan, itu merupakan contoh bagi kita, gitu ya, bahwa Rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah itu akan masuk surga harus mengalami liku-liku kehidupan, apalagi kita ya sebagai manusia. Itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi kita harus menciptakan kondusif, ya, situasi yang kondusif, situasi yang budaya yang positif di sekolah, supaya orang yang akan datang kepada kita, terutama peserta didik, merasa nyaman, aman, nyaman gitu ya. Jadi kalau sudah aman dan nyaman, maka mereka akan mampu menciptakan atau menjadikan dirinya siswa-siswa atau orang-orang pribadi yang baik.
Mari kita gali kompetensi-kompetensi yang terdapat pada anak supaya timbul dan muncul pada diri mereka sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi atau individu-individu yang berguna, yang tidak lagi nanti kesananya menjadi manusia yang menjadi beban orang lain. Ya, kalau misalnya anak tidak bisa apa-apa di sekolahnya, kemudian setelah keluar memang tidak bisa apa-apa juga, tidak ada kebanggaan bagi dirinya, kebanggaan bagi orang tua dan masyarakat dari dirinya. Ya, sedangkan pada dalam keterangan agama bahwa sebaik-baiknya manusia itu orang yang memiliki manfaat, gitu ya. Harus ada manfaatnya. Di antara kita itu harus ada manfaatnya. Manfaatnya bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan. Kalau misalkan tidak ada manfaatnya, ya untuk apa barangkali kita hidupnya? Ya, kalau hanya menjadi beban orang lain, ya. Jadi kita harus senantiasa memberikan contoh, motivasi, perilaku, disiplin, baik itu disiplin diri, disiplin lingkungan, disiplin berpakaian, dan disiplin pembicaraan, ya. Kemudian disiplin dalam bertingkah laku seperti tadi. Mohon sama dari saya, ya, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan untuk saya, lebih baik disampaikan saja langsung. Ya. Saya tidak mau diadukan lain, itu bukan kecimpuri lah. Tapi kita lebih baik kita bicarakan di teman, di depan di sini kita keluarga SD Cibubur Hiji, bukan dalam di kepala cepat bukan, kita itu kan keluarga. Jadi ya suruh bahdo gitu ya. Jadi salah satu di antara semua kita itu saling memperkuat, bukan saling melemahkan. Mari kita ciptakan SD Cibubur 1 ini lingkungan yang baik, ya, sekolah yang memiliki visi-visi yang positif, gitu ya. Terus memiliki siswa-siswa yang cukup handal di lingkungan ataupun di masyarakat nanti, mereka bisa dijadikan diandalkan oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Begitu ya barangkali yang bisa disampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah ini saya buka, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan harapan bagi kita dengan adanya diseminasi ini terjadi atau tercipta pemahaman budaya positif di sekolah kita, sehingga budaya positif menjadi pribadi kita, ya, pribadi kita, menjadi diri kita, menjadi ciri khas kita, menjadi jati diri, ya, menjadi jati diri kita. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pemahaman budaya positif oleh CGP Angkatan 9 SD Cibubur 1 kepada Bapak Dian. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Shalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cibubur 1, dan saya
SDN Cirebon 1. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 9. Tak lupa juga salawat dan salam mari kita panjatkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktunya. Selamat datang kepada para Bapak Ibu. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif. Nah, kita tingkatkan kinerja kita di SD Cirebon 1 ini. Sebelum ke materi, kita mau bikin kesepakatan dulu ya. Saya minta waktunya kita tidak lama, kita akan sampai jam 13.00 atau jam 1. Sekarang baru jam 12.20. Saya minta waktunya sekitar 40 menit. Bisa ibu ya? Insya Allah. Alhamdulillah, amin. Materi yang akan saya bacakan ini adalah modul 1 dari 3 modul. Ini adalah modul tentang disiplin positif. Ada beberapa poin yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu, Bapak Ibu? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, alhamdulillah di sekolah kita ini sudah tertanam budaya positif. Anak-anak kita sudah ada rasa hormat dan rasa tanggung jawab ya kepada bapak ibu gurunya. Untuk membangun budaya positif diperlukan perubahan paradigma tentang cara pandang kita tentang pendidikan atau tentang budaya yang ada di sekolah. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Alhamdulillah lingkungan kita lingkungan positif, aman, tidak ada gangguan kebisingan atau tidak ada lingkungan yang kurang nyaman anak-anaknya. Nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya kata disiplin kita sering dikaitkan dengan kontrol ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi Bapak dan Ibu semua setiap hari pasti menghadapi murid-muridnya di kelas. Berikut pandangan kita selama ini dalam hal mengontrol murid. Berikut ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu semua mengontrol murid-muridnya? Apakah kita mengontrol murid-murid kita? Apakah kita bisa mengarahkan murid kita? Bisa. Apakah mereka patuh atau nurut dengan apa yang telah kita kontrol? Apa yang menyebabkan mereka menuruti perkataan kita atau yang menyebabkan mereka ikut dengan kontrol kita? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ibu benar mengontrol murid-muridnya? Contohnya, mohon maaf,
Saya misalkan memanggil ibu-ibu di sini, apakah saya mengontrol bapak ibu di sini? Mungkin Pak? Ya. Terus apa yang menyebabkan saya mau nurut nih? Takut. Nah, kembali ke kalau kita kembali ke rasa empati kita, sama seperti kalau murid-murid mungkin nurut kepada kita karena mereka takut. Ya. Kalau bisa saja mungkin juga menolak. Ada kan murid yang menolak, yang berontak ada ya? Ada. Cuma sebagian besar, bagaimana caranya kita bisa mengontrol supaya mereka bisa menuruti kemauan kita. Ini yang akan coba dirubah oleh teori kontrol, bahwa kita tidak memiliki kontrol penuh atas kuasa mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Apa kita suka memaksa? Memaksa itu apa? Memaksa itu ya. Kebanyakan paksaan itu diambil ketika kontrol kita sudah tidak berpengaruh pada anak didik kita ya. Misalkan ada anak didik kita yang suka bandel atau melawan kontrol kita, pasti kita maksa. Awas, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu pulang terakhir. Iya. Mungkin seperti itu ya. Ini akan diluruskan oleh perubahan paradigma teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang selama ini kita lakukan ke murid-murid kita ya. Kamu harus rajin belajar supaya pintar. Tanpa kita tahu latar belakang dari murid-murid kita, coba kita posisikan diri kita di dalam posisi murid-murid kita. Pasti kita semua pernah kuliah ya. Bagaimana perasaan kita ketika kita sedang kuliah? Ketika kita dijejali tugas sama dosen, senang? Nah, sama seperti perasaan peserta didik kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mengubah image atau mengubah paradigma yang darinya mengubah peserta didik kita agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah pola pandangan kita. Kita coba menjadi peserta didik. Kita coba pandangan kita sebagai peserta didik. Tidak mengubah semua pandangan peserta didik harus nurut dengan pandangan kita. Kamu perlu belajar supaya pintar, ya kan seperti itu kan. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apa seperti itu? Semua perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan? Tidak. Pasti ada penyebab. Pasti ada. Kalau anak peserta didik kita misalkan coret-coret atau bolos atau tidak mengerjakan tugas, apakah dilihat sebagai suatu kesalahan? Tidak. Karena ada alasannya. Betul sekali. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak seperti pandangan guru-guru ya yang dahulu mungkin. Kalau dulu kan kalau tidak memberikan tugas langsung dihukum, langsung dicepret. Itu baca. Iya. Cubit ya. Disuruh lari ini lapangan. Disuruh lari. Dulu waktu SMP ya Pak Temi kita masih suka hukuman fisik ya. Ya padian saja. Ada yang pernah bangun. Yumbon nih SMP dari pelajaran sejarah pententuan Yumbon. Mungkin sekarang sudah sedikit bergeser perubahan paradigma ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak langsung biasa menghukum peserta didik tanpa ditanya alasannya. Misalkan anak datang terlambat, kita tidak langsung disuruh kamu tunggu di luar, tidak seperti itu ya. Terus pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kita suka membujuk anak kan, ayo belajar, ayo pakai seragam.
Ayo contoh hal sederhana, kita potong rambut ya. Potong rambut. Anak sudah gondrong rambutnya, kita suruh potong, kita suruh bujuk, ayo mau dipotong sekarang atau potong nanti. Si anak kan masih suka ngeyel ya. Nanti pas kita ketemu lagi masih belum potong. Biasanya kalau bujukan kita gagal, berujung pada pemaksaan. Contohnya dipotong rambutnya sama kita, itu termasuk pemaksaan plus stimulus respon. Menurut teori kontrol seharusnya ada kolaborasi dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya, kamu mau potong rambut tidak? Kalau kamu potong rambut nanti seperti ini. Kalau kamu tidak potong rambut nanti seperti ini. Kita dituntut untuk seperti itu. Untuk sekarang tidak ada paksaan, tidak ada pemaksaan pada saat bukan gagal. Lalu yang terakhir, model berpikir menang kalah. Untuk saat ini kita masih menggunakan teori pemaksaan. Kalau pemaksaan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah ya. Kalau misalkan si anak tidak potong rambut, kita paksa. Si anak kita potong sendiri si anak, berarti yang menang siapa? Gurunya ya. Gurunya yang menang. Oh, si anak akhirnya belum juga potong rambut. Seperti itu. Nah, menurut tim teori kontrol, model berpikirnya harus win-win solution atau sama-sama enak gitu banyak seperti itu. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin. Mungkin kita semua sudah tahu ya arti disiplin, makna dari disiplin. Kata disiplin biasanya dikaitkan dengan tata tertib atau kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman. Apakah disiplin sama dengan hukuman? Perbedaan disiplin sama hukuman? Biasanya hukuman diberikan untuk mendisiplinkan si anak. Hukuman diberikan kepada mereka atau anak yang tidak disiplin. Tujuannya kan untuk mendisiplinkan si anak. Ya, untuk mendisiplinkan anak supaya mereka disiplin sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Sesuai dengan kemauan atau apa aturan yang ada di sekolah. Sesungguhnya berbeda belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu yang saat ini sedang dikembangkan, sedang digaungkan Merdeka Belajar ya. Jadi si anak tidak boleh dikasih hukuman. Lantas seperti apa kita harus mendisiplinkan si anak? Kita tahu bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Contoh sederhananya kita memakai helm saat berkendara atau bermotor. Kalau kita sudah ada kemauan dari dalam diri kita, pasti kemauannya kita menggunakan helm. Itu sebab ada dorongan instinktif dari diri, ada kesadaran dalam diri kita. Kalau belum ada kesadaran, kita menggunakan helm saat mau berpergian jauh, saat ada razia polisi, seperti itu. Berarti kita itu belum merdeka, masih dijajah. Dijajah apanya? Dijajah kesadaran diri kita. Kita masih belum mengerti bahwa menggunakan helm adalah untuk keselamatan kita, untuk melindungi bagian penting dari bagian dalam organ tubuh kita atau bagian kepala kalau terjadi kecelakaan seperti itu. Itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita.
kita juga harus bisa menanamkan motivasi atau dorongan intrinsik menumbuhkan kesadaran kepada siswa. Caranya seperti apa? Teori motivasi atau peraturan atau perilaku manusia. Biasanya manusia mempunyai perilaku agar mendisiplinkan dirinya. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti tadi, menggunakan helm. Terus kalau dulu menggunakan masker, belum ada kesadaran dalam diri ya, masih untuk menghindari hukuman atau kalau dulu tidak pakai masker langsung kalau dihukum namanya disanksi ya, seperti itu. Itu masih motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Contohnya kita kalau tidak menggunakan helm akan ada hukuman atau sanksi. Itu masih motivasi eksternal, bukan kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Contohnya kita Ustaz kalau lagi sholat, kalau mau sholat itu dengan apa? Kalau motivasi berarti itu masih termasuk motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Kalau udah ada motivasi internal, berarti kita itu melaksanakan sholat itu karena kewajibannya, seperti itu. Itu paling sulit untuk anak-anak yang peserta didik, untuk anak kita sendiri ya. Kalau disuruh sholat, kita masih belum bisa menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain, itu masih motivasi internal. Contohnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan lebih beda apabila saya melakukannya, akan melakukan yang ada kaitannya dengan disiplin. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, contohnya seperti apa? Contohnya saya sebagai guru, kalau tidak sekolah, berarti saya tidak dapat gaji. Mungkin seperti itu. Ya, itu masih motivasi eksternal. Belum karena kesadaran diri itu. Saya punya kewajiban yang ngajar. Masih motivasi seperti itu. Belum ada kesadaran. Contoh pegawai swasta. Kalau pegawai swasta gitu kan, kalau di SMK swasta itu seperti itu. Kalau jam hidup di negeri tidak datang sehari langsung, kan jamnya jam hidup 1 jam 40.000, dan tidak datang 1 hari potongnya 30.000, tidak datang 2 kali potongnya 20.000 per jamnya, tidak datang 3 kali jadi 10.000 1 jam, tidak datang sama sebulan nggak dapat gaji, Tidak absen 200. ya seperti itu. Tidak bisa absen lupa. Untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, sebenarnya seperti itu. Contohnya mungkin karyawan pabrik seperti itu ya. Kita karyawan, guru, seperti itu masih motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan dari peserta didik adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya sholatlah. Diharapkan kalau menurut kesadaran kan sholatnya untuk dipaksa-paksa masuk kenakin gitu kemarin ya. Mau dipaksa asal juga udah dari sebetulnya. Ini yang diharapkan dari peserta didik kita yang sekarang, motivasi internal dan tujuan disiplin positif. Kalau seandainya peserta didik kita sudah ada tujuan atau dalam motivasi dirinya sudah ada seperti ini untuk menghargai diri sendiri. Saya ini harus datang ke bapakku karena saya mungkinnya masih belum bisa. Masih belum bisa melakukan motivasi internal. Saya harus bisa menghargai diri sendiri. Nah, budaya ini keterkaitan antara budaya positif, lingkungan positif, keyakinan, peraturan. Kalau budaya positif sudah tertanam di dalam diri siswa, sudah ada di dalam diri siswa, otomatis
dia akan menciptakan lingkungan yang positif juga. Lingkungan yang positif juga. Terus dari lingkungan yang positif itu akan ada keyakinan dalam diri. Dari keyakinan intinya adalah adanya peraturan atau keyakinan kelas. Itu yang diharapkan dari peserta didik. Keyakinan kelas, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Apakah kita di kelas ada aturan kelas, ada peraturan kelas? Ada ya. Kenapa tidak keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas? Kalau peraturan seperti tadi, dorongan siswa untuk melakukan budaya positif itu masih dorongan eksternal, masih ada dorongan dari luar. Kalau saya tidak melakukan ini nanti saya dapat hukuman. Itu yang disebut dengan peraturan ya. Peraturan cenderung seperti itu ya. Kalau kamu melanggar peraturan ada konsekuensinya, ada hukumannya. Seperti itu. Beda lagi dengan keyakinan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1978, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi tadi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu antara bedanya peraturan kelas sama keyakinan. Kalau peraturan kelas masih dan dorongan eksternal dari luar. Kalau saya tidak melakukannya, saya akan mendapatkan ini hukuman. Beda lagi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya adanya motivasi seorang dari dalam dirinya, dari dorongan intrinsik dirinya sendiri. Itu perbedaan antara peraturan sama keyakinan kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Beda lagi dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan kebanyakan dilarang merokok, dilarang rambut panjang, itu kan peraturan, cenderung kalimat-kalimat negatif, tidak seperti keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, ini tata cara pembuatan keyakinan kelas berdasarkan tabel T dan Y. Tabel T yang sebelah kanan tabel T ada tampak seperti, tidak tampak seperti, ada 3 indikator, ada hormat, ada bekerja, diterima, dan dimiliki. Untuk yang tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya, yang hormat untuk tabel T, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contohnya, untuk yang tabel C-nya, terdengar dalam kata-kata yang ada kata-kata yang diucapkannya lebih enak, terima, tolong, atau permisi. Itu yang harus ditanamkan di dalam diri si peserta didik. Si peserta didik tidak pernah mengatakan boleh saya pinjam, kebanyakan kami meyakini bahwa penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dilakukan. Diterima dan dimiliki, kami memiliki bahwa sangat penting biasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini tabel T dan ini tabel Y-nya. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Untuk tabel Y-nya itu yang terdengar yang dibicarakan supaya si peserta didik kalau pinjam barang bisa boleh saya pinjam.
bisa mengatakan seperti itu. Yang terlihat empati terhadap perasaan orang lain. Kalau saya personally sudah ada kata boleh saya pinjam, berarti dia menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Tata cara berperilakunya tersenyum secara ramah. Kalau personally sekarang kan kamu minjem tipek misalkan ya, minjem tipek diambil, dikembalikan balik ya lumpuhin. Jadi dengan pada seperti itu. Belum tertanam rasa di kelasnya belum ada keyakinan kelas. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman yang tadi ya, hukuman itu datang dari peraturan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sebentar tadi, katanya dulu kalau dilarang kukunya panjang, kalau kuku panjang berarti kalau dulu kan suka dijepret ya Pak dia, jepret pakai penggaris. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu berdasarkan dari keyakinan kelas tadi, dijelaskan dulu. Kalau kamu kukunya panjang nanti akan seperti ini. Nah, ini dari itu hasil dari konsekuensi, hasil dari keyakinan kelas, adanya konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kamu bakal jadi seperti apa jika kukumu panjang? Kalau dari peraturan biasanya kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, contohnya dijepret. Kamu terbaca peraturan di kelas, misalkan itu dilarang kuku panjang dijepret, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Atau membuat anak sakit fisik maupun hati. Sakit fisiknya contohnya dipotong rambut mungkin, sakit hati termasuk sakit fisik. Si anak itu kadang suka nangis kalau dipotong rambut. Terus anak jadi membenci kedisiplinan, anak benci dipotong suku, anak benci dipotong rambut. Kalau tata cara kita menerapkan hukumannya seperti itu. Kalau dari hasil dari keyakinan kelas, anak menghargai disiplin. Kita jelaskan dulu. Kita buat keyakinan kelas di kelas, kita buat keyakinan kelas dulu bersama-sama. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, saya hitung. Ya. Untuk keyakinan kelas seperti ini, nah, ada 5 dasar kebutuhan kita sebagai manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Ini yang 5 kebutuhan dasar manusia, juga 5 kebutuhan dasar peserta didik. Ini pengertian dari kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kita sakit, kita suka langsung berobat ya. Nah itu contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Jarang orang yang sehat dari Aku masak nasi pantau Pak, saya malaikat mau. Tidak berobat semua penyakit. Kita tidak pernah mendatangkan penyakit. Kadang-kadang orang yang misalkan sakit gitu, tanpa berusaha. Secara naluri, secara insting manusia itu dibekali 5 kebutuhan ini. Secara naluri, secara insting ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti setiap manusia punya masa ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Bukan hanya kebutuhan untuk bertahan hidup, mencari nafkah atau makan, bukan. Untuk sakit juga mereka pasti berusaha untuk hidup. Tidak ada kecuali orang yang sudah frustasi pasrah. Nanti juga sembuh sendiri atau sembuh sendiri hukum malam. Seperti itulah kema Allah kayak. Contohnya saya pribadi untuk melaksanakan diseminasi ini perlu effort lebih, perlu drama-drama HP rusak lah. Sambil rusak, tidak
Tidak bertembak tangan. Kalau saya tidak, alhamdulillah kita dibekali 5 kebutuhan dasar manusia. Kita dibekali yang pertama itu bertahan hidup. Ya, Pak Temi, alhamdulillah sekarang malam-malam menerima Pak Temi ini. Ada di rumah Pak Temi. Itu dorongan alamnya, dorongan insting dari manusia. Sama seperti anak-anak juga. Kalau kita menyakiti anak-anak, mereka pasti melawan. Itu karena dorongan insting dari dorongan bawaan yang ada, ya, dorongan untuk kebutuhan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta kasih dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Koneksi sosial itu kita pasti merasa, oh saya pas masuk ke sini saya ingin diterima, gimana caranya? Saya ingin diperhatikan, pasti ada anak seperti itu. Anak-anak kita kebanyakan seperti itu, yang nakal itu bukan karena mereka nakal, itu kan karena kurang perhatian. Itu alamiah yang seperti tadi, kebutuhan akan survival seperti itu. Mereka kurang perhatian, pasti akan mencari perhatian gurunya. Dia kurang perhatian dari orang tua, pasti dia akan mencari perhatian temannya. Asalkan seperti itu. Kata kita harus meluruskan bagaimana cara untuk mencari cara supaya dia menarik perhatiannya dengan cara yang positif, tidak dengan cara yang negatif. Cara yang negatif ini bisa juga dia nakal, bisa juga dia berbuat ke teman-temannya, berbuat nakal supaya ada perhatian dari teman-temannya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan kasih sayang ini kita ingin tetap terhubung dengan orang lain, tetap terhubung dengan rekan kerja kita, tetap terhubung dengan saudara-saudara kita. Contohnya kalau HP tidak ada kuotanya. Ada kuotanya beli lagi ya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Ini kebebasannya akan pilihan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak, kebanyakan anak-anak SD SMP mungkin ini yang lebih ditonjolkan, kebebasan. Anak-anak suka sudah diatur, mereka pengennya bebas. Tugas kita adalah mengarahkan kebebasannya untuk ke hal-hal yang positif. Dan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Contohnya ada teman-teman yang ada anak yang biasanya suka merasa berani, suka merasa sokang, nah, mungkin kebutuhan ini yang mereka tonjolkan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya dari teman-temannya. Karena ada suka anak besar juga yang merasa sokang, supaya kan mungkin pangstromna kekuasaan atau kebutuhan penguasaan atau pengakuan kemampuan. Contoh studi kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya yang bernama Agus. Terus Agus sudah keluar, Agus lagi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Masih uang, masih Agus. Menurut Anda kira-kira apa yang alasan Agus melakukan itu?
tidak dikasih uang, kurang jajan, kurang perhatian juga. Kita lihat dari 5 dasar kebutuhan manusia. Apabila jawaban Agus lapar, orang tuanya tidak memakannya makan siang, maka kebutuhannya yang muncul adalah kebutuhan bertahan. Dan apabila jawaban Agus dia senang temannya karena memperhatikan dia, maka kebutuhan yang ingin Agus penuhi adalah kebutuhan kasih sayang, cinta. Dan apabila jawaban Agus yang merasa hebat karena temannya takut dan menurutinya, Power. berarti itu kebutuhan power atau pengakuannya, penguasaannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan luka yang dibawa ibunya, karena selalu melakukan luka yang sama, Freedom. kebebasannya adalah kebutuhan kebebasan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Setelah kita tahu dalam 5 dasar kebutuhan manusia, kita bisa lebih mengubah paradigma atau mengubah pola pandang kita kepada anak-anak yang mungkin nakal ya, nakal. Mungkin mereka itu kurang perhatian atau mungkin karena ingin diakui bahwa mereka hebat. Kita jadi bisa punya pandangan baru, tidak langsung menghukum tapi ditanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Maaf ya, tidak seperti dulu yang seperti dulu ya, kalau kita ngomong salah masuk cepet ya, itu berarti lima posisi kontrol. Bentar lagi, kita 5 menit lagi ya. Slide-nya 9 lagi. Kita masuk ke materi 5 posisi kontrol dulu. Atau Diane Gosset dalam bukunya Restitution Restructuring School Disiplin mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam kelas. Di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan menjadikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. Organism, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita perhatikan video berikut sambil saya silakan. Ibu mewah itu. Syuting kan?
Ini situasinya sama, cuman posisi kontrolnya berbeda-beda. Yang tadi penghukum, yang kedua sekarang pembatasan bersalah. Yang ketiga posisi tengah dengan skenario yang sama, cuman penyelesaian yang berbeda.
Baik, itu tadi 5 posisi kontrol seorang murid. Ya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai seorang teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Harapan dari Bapak pendidikan kita, Bapak Kiai Dewan Darat, kita semua harus bisa berada dalam posisi seorang manajer. Posisi seorang manajer dengan menggunakan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk melakukan perubahan yang positif. Jadi makna mereka belajar itu bukan belajarnya mereka, tapi mereka sendiri ada keinginan dari dalam diri mereka untuk belajar untuk disiplin positif. Seperti itu. Materi terakhir, restitusi. Materi terakhir ini, restitusi. Sudah lewat 9 menit, mohon maaf. Ini terakhir ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi individu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk mengapresiasi, mari kita saksikan video berikut.
Itu tadi contoh dari cara mengatasi masalah batik dengan segitiga restitusi. Mungkin tidak semua peserta didik kita bisa melakukan dengan cara restitusi ya. Masa kita tiap peserta didik masalah kita wawancari, setiap peserta didik ada masalah kita wawancari. Bisa pembelajaran kita habis mewawancara peserta didik. Nah baik, kesimpulan dari diseminasi kali ini saya menyimpulkan sendiri bahwa diharapkan kita bisa menanamkan motivasi internal kepada peserta didik kita untuk bisa membiasakan budaya disiplin di sekolah kita. Mungkin dari saya cukupkan sekian, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan dulu buat hadiah. Untuk acara selanjutnya yaitu doa tutup yang akan dibacakan oleh Bapak Indra. Kepada Bapak Indra, kami persilakan. Pas kali pas kanan. Dari mana kocak? Dari mana kocak? Dari mana lagi secara harus bekerja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Allahumma yassir umurana wa sahhil sanad wa ashraf wa silana bi dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rangkaian acara sudah kita lewati. Biarlah kita ke acara penutup. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi